Iya, pada waktu itu tentu itu ya saya terus terang sebagai pribadi, sebagai saintis, sebagai ilmuwan selalu berpikiran terbuka ya. Dan pada saat itu begitu teman-teman datang dan menawarkan ide konsep untuk memulai Star Project di Papua Barat waktu itu, ya saya sangat senang ya. Artinya ini kalau kita memang ingin sesuatu yang real, yang nyata untuk berkontribusi dalam hal species conservation ya. Artinya memang upaya-upaya pelestarian jenis itu secara nyata langsung dilakukan. Dan ya Star Project menurut saya merupakan salah satu yang eh, ide pada saat itu, juga sekaligus konsep yang sangat baik ya. Karena kalau pemikiran saya waktu itu sangat-sangat relevan, tapi juga dari sisi kelayakan dan ini ya sangat-sangat memungkinkan begitu. Dan memberikan juga tantangan baru ya, challenge begitu untuk kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang baru dengan metodologi yang baru. Karena memang kita menghadapi dilema ya pada saat itu. Karena di alam, di Raja Ampat itu hampir hilang ya. Artinya memang dalam monitoring tidak dijumpai. Tetapi kemudian ada fakta ilmiah bahwa justru di akuarium mereka cukup berkembang dengan bagus, bisa ini dan ya hal itu. Dan sebagai pemerintah memang tugas kami untuk bagaimana memimpin semua upaya-upaya yang kita lakukan gitu. Dan sesuai dengan peran yang harus kami ambil. Dan kami juga waktu itu bersyukur karena pada saat proyek ini dimulai, pada saat Gubernur Mandachan, beliau sebagai gubernur saat itu, dan beliau sangat merespon positif. Dan itu juga bisa dilihat bahwa dalam perkembangannya, dalam launching, dalam pertemuan tingkat tinggi ya, high level meeting di Jakarta, beliau hadir dan memberikan perhatian yang cukup. Sehingga ya artinya kami sebagai pemerintah daerah, kami kemudian memiliki komitmen kuat bahwa ini harus kami lakukan, kami jalankan begitu. Dan ya kemudian kalau dalam perkembangan ini sebagai sesuatu contoh cerita sukses dari program konservasi jenis, terutama untuk hewan laut ya, atau marine animal, ini berarti sesuatu yang juga cukup luar biasa, akan memberikan kredit bagi kami juga di Papua Barat gitu. Ya ya selalu saya pribadi sejak awal itu kan ada sesuatu itu tidak pernah meremehkan ataupun apa ya ini, bahwa semua aktivitas yang kita lakukan, pertama Star Project ini memang kita serius ya. Saya pribadi sangat serius untuk melihat project ini. Dan seperti tadi yang sudah saya ungkapkan bahwa ini memberikan satu tantangan ya, tantangan baru. Dan sesuai dengan komitmen deklarasi Manokwari, kita kan komit untuk 70% tutupan wilayah hutan di terestrial, tapi juga 50% untuk coral reef, coastal area ya, pesisir pantai dan laut. Jadi dan juga pendekatan reach to reef yang saat ini kita gaungkan dengan landscape management approach ya, integrated landscape maupun seascape ya. Jadi ada bentang laut kepala burung itu di laut, tapi bentang
alam daratan landscape juga ada di kepala burung begitu. Jadi dan hal-hal ini yang sebenarnya membuat kita akan semakin lengkap begitu, bahwa ada proyek konservasi spesies yang di daratan tetapi juga harus ada di laut begitu. Dan saya melihat ini memberikan dampak positif, tidak hanya hiu belimbingnya sendiri untuk bagaimana kita restore, mengembalikan populasinya, tapi ini memberikan dampak untuk masyarakat, karena konsep blue economy dan juga sustainable ecotourism dengan wisata diving, di mana Raja Ampat sudah sangat terkenal sampai di seluruh dunia, dan ini kan menjadi satu ikon baru yang kemudian akan menjadi daya tarik untuk wisata bagi wisata diving ya. Dan ini juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang ada di Raja Ampat, tapi juga memberikan satu awareness ya, bagaimana untuk publik, untuk generasi muda, terutama generasi muda orang Papua, untuk lebih menghargai lingkungan alamnya, spesies ikonik yang ada di tempatnya, dan ini semua memiliki peluang masa depan begitu ya. Artinya saya sering selalu dalam memberikan kuliah di kampus ataupun kuliah umum sering mengatakan bahwa ya saat ini karena kita antroposentris ya, kita sebagai manusia spesies yang sangat unggul yang ini, sehingga selalu berpikir dengan perspektif kita. Seandainya kalau ada makhluk hidup lain yang lebih berkuasa ya, dalam tanda kutip superpower daripada manusia, mungkin juga kita akan mengalami hal-hal yang sama menuju ke kepunahan begitu. Dan nah di sini berarti kan kita juga memiliki perspektif yang seimbang sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tapi juga sebagai keanekaragaman hayati yang ada di dunia ini yang memiliki peran dan fungsi baik di dalam ekosistem, terutama ekosistem laut, tapi juga dalam budaya dan ilmu pengetahuan yang kita punya, karena kan kita membangun peradaban. Ilmu pengetahuan yang kita tahu itu merupakan bagian yang juga ada ruang-ruangnya di dalam otak, cara pandang kita, pengetahuan kita begitu. Jadi ya saya tidak bisa membayangkan kalau satu spesies itu hilang dari muka bumi, berapa besar kerugiannya untuk umat manusia, untuk peradaban kita, tapi juga untuk budaya ya, karena kita tahu masyarakat adat itu punya nama lokal untuk spesies-spesies tertentu yang mereka sering hidup di sekitar lingkungan mereka, dan itu ada tempat masing-masing spesies, nama-nama itu punya tempat di dalam struktur budaya, sehingga kalau itu hilang, nama lokal hilang, nah itu juga akan membawa hilang semua pengetahuan yang mungkin kita belum sempat dokumentasikan gitu. Jadi ya saya pikir ini sangat penting, dan sejak awal saya secara pribadi taking in the serious ya, artinya membawa ini sebagai sesuatu yang memang harus kita kerja betul-betul serius supaya mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Bagian proyek ini kan memang kita melihat bahwa proyek ini kan ada bagian di mana yang menjadi bagian kami ya, terutama pemerintah itu kan memimpin dalam proses terkait dengan koordinasi, sinkronisasi, administrasi,
tapi juga sebagai memposisikan diri sebagai penanggung jawab yang juga itu. Tapi di sisi lain juga kan proyek ini ada yang terkait dengan saintifik ya, ada metode ilmiah yang diaplikasikan, kemudian juga ada bagaimana implementasi di lapangan begitu, dan juga bagaimana melihat mengukur keberhasilan yang menjadi indikator dari keberhasilan proyek ini begitu. Dan kalau bicara ya favorit, ya pasti saya suka sekali pada saat kalau melihat telur-telur daripada hiu ini sudah menetas dan mereka berada di hatchery, kemudian mereka sudah siap ada di sipen, dan yang paling membahagiakan lagi begitu kita rilis di lapangan begitu. Dan ya tentu dari semua itu kita sangat bahagia dan berharap bahwa mereka bisa survive dan kemudian bisa berkontribusi terhadap peningkatan populasi yang ada di lapangan gitu kan. Ya saya pikir itu yang menjadi favorit ya, artinya kita bisa bayangkan bahwa untuk melakukan prosedur ini kan tidak mudah begitu. Ada yang secara saintifik, yang secara ketat, yang harus benar-benar dilakukan, misalnya untuk memeriksa semua hiu-hiu yang ada di akuarium yang genetiknya itu harus sama dengan populasi yang ada di perairan di Raja Ampat begitu, dan memastikan juga bahwa telur yang dihasilkan di akuarium itu juga bisa selamat tiba di fasilitas perbesaran apapun itu di Raja Ampat. Nah, dan kita juga memastikan untuk bisa itu di sana, dan ya semua itu menjadi satu. Dan terus terang saya secara pribadi merasa ada bagian di mana seni dalam mengkoordinasi, terutama kita tahu bahwa Star Project itu konsorsium yang besar begitu, apalagi sekarang ada Risark yang menjadi payung ataupun konsorsium induk yang memayungi Star Project, dan ini kan begitu banyak institusi, begitu banyak para pihak ya, stakeholder yang terlibat, dan kita mau memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik begitu. Demikian. Terima kasih Prof. Komitmennya Prof. Charlie baik secara profesional sebagai pimpinan jaringan maupun secara pribadi. Apakah Prof bisa mungkin share sama kita bagaimana perasaan Prof untuk melepaskan si Charlie ini yang kita namain dari mix up ya perasaannya campur aduk begitu ya pada saat melepaskan Charlie di Wayak Laguna Wayak waktu itu ya, artinya ada sangat senang, bahagia ya, tapi juga ada kekhawatiran apakah si Charlie ini bisa kemudian survive ya untuk menjadi hiu dewasa yang akan berkontribusi terhadap peningkatan populasi hiu belimbing di perairan Raja Ampat begitu. Jadi ya terus terang apalagi ya si Charlie juga artinya hiu tersebut diberikan nama untuk artinya apresiasi kontribusi saya, dan ya artinya ini sesuatu yang juga saya sendiri merasa tersanjung pada saat itu ya, artinya kemudian melepas hiu yang pertama, yang perdana ya, yang dihasilkan dari Star Project, dan kebetulan anakan hiu itu jantan dan diberi nama saya begitu. Dan ya seperti tadi bahwa ya bahagia, senang, tapi juga rasa bangga, tapi juga tadi ada juga kekhawatiran apakah dia akan mampu bertahan begitu. Dan ya kita tahu bahwa begitu melepas di alam
itu ya semuanya bisa terjadi ya, artinya kompetisi di sana tinggi, ada apa predasi dan juga apa predator hubungannya bagaimana, tapi ya kita apa all the best lah, maksudnya apa best luck untuk Charlie waktu itu, dan mudah-mudahan ya tadi ada informasi bahwa masih terlihat ada apa hiu yang misalnya ukuran itu yang apa nampak juga di wayak, dan ya mudah-mudahan itu apa Charlie dan juga satu apa ya temannya ya waktu itu juga si Audrey ya kalau tidak salah itu bisa survive gitu. Iya yang jelas dari awal Star Project berbeda karena memang jumlah koalisinya sangat besar ya, apa bisa sampai kemarin berapa ya 70-an ya institusi yang berbeda di seluruh dunia begitu ya, dan apa ini juga kemudian ini apa fokusnya ini kan untuk marine animal ya, apa namanya hewan laut begitu, dan juga termasuk apa ikan yang mungkin sebagian orang kalau mendengar kata hiu itu asosiasinya itu dengan hiu yang apa buas ya, yang menakutkan begitu, tapi ternyata si hiu belimbing ini merupakan apa namanya ya jenis ikan, dia sebagai satu apa organisme yang bisa kita katakan sangat pemalu, sangat baik, yang juga apa termasuk hewan yang bersahabat begitu, dan menjadi ikon diving di masa depan, dan tentunya ini apa membutuhkan pendekatan-pendekatan yang lebih apa agresif, terutama untuk diseminasi sosialisasi dibandingkan dengan proyek-proyek yang lain gitu, apa untuk merubah mindset perspektif masyarakat publik. Tidak hanya di masyarakat ya, kita di pemerintah begitu mendengar hiu belimbing orang kebanyakan ketakutan, wah kalian kerja dengan hiu yang buas ya, padahal ini bukan. Dan begitu ada kata belimbing mereka cuma tahu hanya ada apa penyu belimbing begitu. Dan rupanya ini yang membutuhkan hal-hal seperti itu ya, dan juga tentu tantangan tersendiri begitu, karena kita mengkoordinir apa institusi yang beragam yang banyak dari tingkat lokal sampai tingkat global begitu, dan kalau apa namanya kerjasama yang lain kita tidak banyak misalnya ada urusan misalnya kita harus urus apa izin ekspor ya, kalau ini kita harus juga mengurus izin ekspor yang dalam tanda kutip apa prosedurnya juga kalau kita tidak pahami ini juga akan menjadi kendala begitu. Tapi ya puji Tuhan alhamdulillah bahwa semuanya bisa kita apa jalan, dan kami juga sangat bersyukur bahwa dengan kerjasama yang baik dengan teman-teman dari berbagai pihak, kemudian Star Project ini juga bisa menjadi satu rujukan, menjadi satu cerita sukses ya, sukses story untuk kerja-kerja apa tadi pelestarian spesies yang ada di laut begitu, dan bisa jadi acuan untuk jenis yang sama di wilayah geografi yang lain, tapi juga mungkin untuk spesies-spesies apa marine yang lain, tapi juga untuk inisiatif-inisiatif yang lain begitu yang membutuhkan kolaborasi yang lebih jauh begitu. Ya apa memang pada awalnya seperti yang tadi juga saya sampaikan bahwa banyak orang belum paham ya tentang apa yang kami kerjakan ataupun dengan teman-teman kita lakukan ya, tentang ini. Dan ya setelah kita melakukan koordinasi, kita melakukan audiens, melakukan diseminasi, dan juga lewat publikasi-publikasi baik yang dilakukan internal di Brida
maupun bekerja sama dengan anggota konsorsium yang lain, dengan media cetak, media massa, media elektronik. Nah, itu sudah mulai ada banyak dan banyak apresiasi ya yang diberikan oleh teman-teman di tingkat nasional, baik di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga di instansi pemerintah di pemerintah daerah, baik di Provinsi Papua Barat sendiri. Nah, sekarang ada pemekaran wilayah ya, sekarang lokasi proyeknya ada di Provinsi Papua Barat Daya begitu. Tapi ya teman-teman di sana juga mereka sejak awal kita sudah memberikan penjelasan, bahkan launching Star Project itu dilakukan di Sorong. Jadi kan mereka juga sudah paham begitu dengan berbagai dinamika yang ada, dan saya pikir dari teman-teman itu yang sesama dari government, dari pemerintah, mereka sebenarnya ingin juga berkontribusi begitu. Cuma ya kadang-kadang mereka belum tahu pasnya mereka akan berkontribusi di mana. Jadi ya butuh diskusi lebih lanjut, butuh ini, dan saya pikir dengan semangat kolaborasi yang ada, kemitraan yang ada, ini menjadi satu kekuatan kita begitu. Walau apapun tantangan yang kita hadapi, tapi kalau dengan kolaborasi yang kuat, kerjasama yang baik tadi, dengan dengan partnership, dengan kemitraan ini, justru kita akan mampu dan berhasil mencapai apa yang sebenarnya kita harapkan, kita cita-citakan begitu. Dan kita bisa lihat terus bahwa Provinsi Papua Barat, walaupun wilayah lokasi proyek sudah ada di provinsi baru, tapi tetap kita sebagai pendiri, sebagai founder ya untuk Star Project, dan juga mungkin menjadi bagian dari RISARC itu konsorsium, ya kita tetap menjadi bagian begitu. Dan saya pikir kalaupun nanti provinsi baru mereka juga terlibat, ya itu menjadi bagian sebagai anggota baru ya, anggota konsorsium baru yang bisa kemudian kita kerjasamakan lebih jauh lagi begitu. Tapi artinya sampai saat ini saya juga mau tegaskan bahwa supaya proyek ini tidak kehilangan nilai-nilai filosofi maupun juga sejarah, dan juga apa yang kita pahami sejak awal, ya tetap kita dari Papua Barat tetap akan terlibat dan menjadi bagian dari konsorsium daripada kerjasama Star Project ini. Ya, ada nilai-nilai positif ya, yang juga namanya kita dari awal ya saya juga sampaikan bahwa setiap kali kita laksanakan satu inisiatif ataupun proyek, ya kita kan semua saling belajar ya dalam hal peningkatan kapasitas tadi, peningkatan kapasitas baik kami di internal pemerintah daerah maupun juga teman-teman konsorsium di lapangan begitu, baik di lapangan maupun di yang di luar dan sebagainya. Dan artinya bahwa kita saling berbagi pengalaman, tapi juga bertukar tentang pengetahuan tentang bagaimana bahwa sesuatu ini baru dan memiliki tantangan tersendiri. Dan ya saya pikir ini sangat positif, dan ada banyak hal yang juga mungkin bisa kita pakai untuk menstimulasi inisiatif-inisiatif yang bisa kita lakukan. Nah, sebagai contoh, kita juga ada membentuk konsorsium yang kita sebut sebagai konsorsium Crown Jewel of Tanah Papua, mahkota permata Tanah Papua, yang memang terestrial ya, di darat, yang kita saat ini ingin bagaimana dengan pendekatan reach to reef begitu,
untuk satu bentang alam yang luasannya di awal 2,3 juta hektar, tapi kemudian kita ingin untuk ada penambahan, jadi saat ini mungkin ada sekitar 2,5 juta, tapi saya yakin akan bisa berkembang jadi sekitar 3 juta hektar. Itu di Kepala Burung, meliputi beberapa kabupaten di Papua Barat dan juga di Papua Barat Daya. Dan kawasan ini sangat penting karena sumber-sumber sistem penyangga kehidupan itu ada di wilayah ini, karena menjadi sumber air dari sungai-sungai besar yang mengalir di berbagai yang bermuara di pantai-pantai yang ada di Kepala Burung di Papua, itu memiliki sumber air di situ dan biodiversity-nya tinggi. Nah, terkait dengan konsorsium Star Project dan juga Resort, saya pikir untuk konsorsium ini kita mungkin bisa menduplikasi semangat, tapi juga metode kerja ya, karena kita melihat bagaimana teman-teman ada sekretariat yang juga bisa menjadi ini untuk mengkoordinir begitu banyak organisasi yang ada begitu ya. Konsorsium itu dengan institusi-institusi yang ada kemudian bisa dikoordinir dengan baik. Kemudian ada yang memang tugasnya untuk fundraising, ada yang memang khusus kaitannya dengan riset, ada yang khusus bagian implementasinya begitu ya, dan juga membagi peran begitu. Jadi saya pikir itu nilai-nilai yang penting yang juga mungkin bisa diduplikasi, kita bisa gunakan untuk konsorsium yang ada di terestrial. Dan untuk proyek-proyek yang lain, artinya yang secara khusus kita lihat terkait dengan konservasi spesies ya, species conservation begitu, sehingga bisa benar-benar kita memulihkan populasi begitu. Dan dari situ kita bisa mengevaluasi, sehingga tadi misalnya status konservasi daripada hiu belimbing yang dalam tanda kutip bird of paradise. Nah, ini kan kita baru kerjasama dengan Cornell University di US, di Amerika, dan baru ada 1 atau 2 LSM atau NGO mitra kita di dalam negeri yang terlibat. Jadi maksudnya saya berharap bahwa konsorsium khusus untuk tadi terkait dengan konservasi burung cendrawasih ataupun jenis-jenis hewan darat yang sudah terancam punah itu bisa kita lakukan juga seperti apa yang kita lakukan terhadap hiu belimbing ini begitu. Dan ini jadi contoh yang baik, dan ada yang memanage terkait dengan diseminasi, publikasi, ada yang untuk fundraising, ada yang untuk scientificnya begitu, ada yang ngurus misalnya tadi terkait dengan impor, perizinan, dan yang khusus terkait dengan policy, kebijakan. Nah, ini kan kita juga mendukung untuk hal-hal tersebut begitu. Saya pikir kalau miskomunikasi itu kan sering terjadi ya. Jadi saya pikir hal-hal seperti begitu saja yang menjadi catatan-catatan begitu. Dan pengalaman ya, sebenarnya kalau kita saling transparan, terbuka, justru kita akan mudah untuk menyelesaikan hal-hal yang tadi terkait miskomunikasi dan lain-lain. Urusan-urusan seperti begitu kan juga tantangan yang tadi saya sampaikan itu adalah menyangkut birokrasi. Tapi birokrasi itu kan tadi menyangkut willingness begitu. Jadi sepertinya kalau kita berkoordinasi dengan baik, memberikan pencerahan kepada teman-teman yang mengurus, dan juga bagaimana itu bisa kemudian mereka pahami. Dan saya pikir birokrasi kita kan makin lama makin baik begitu. Kita semua
menuju ke arah profesionalisme. Jadi sekarang teman-teman semua itu memiliki prinsip yang ya bisa kita bilang bahwa apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa saya bantu, itu yang selalu akan mereka ucapkan begitu. Dan prosesnya dan semua saya pikir dengan keberhasilan kita ya semua akan mendapatkan kredit di situ begitu. Semua orang kita acknowledge, semua pihak, semua institusi. Jadi saya pikir tadi bahwa dengan membagi ini semua ya semua orang akan bisa berkontribusi begitu. Jadi nilai-nilai dasar dari sebuah kolaborasi, dari kemitraan itu yang terpenting bagi saya begitu, karena tidak ada yang lebih hebat dari yang lain begitu. Kita semua punya peran dan masing-masing peran itu tetap kita jaga dan kita mainkan begitu. Iya, yang jelas sebagai daerah otonomi khusus di Papua Barat waktu itu, dan saat ini justru sudah menjadi 6 provinsi baru ya di tanah Papua. Dan ya saya pikir sejak awal kegiatan Star Project ini bagaimana kita melibatkan masyarakat adat, tapi juga para pemuda, pelajar, mahasiswa, bahkan juga orang-orang yang terlibat baik di birokrat maupun juga teman-teman yang ada sebagai mitra. Itu sebanyak-banyaknya orang Papua yang bisa terlibat itu akan baik begitu. Dan ya saya pikir mungkin kalaupun saat ini masih ada kekurangan-kekurangan, saya pikir ke depan bisa ditingkatkan, diperbaiki, misalnya proses rekrutmen para pengasuh hiu, tapi juga misalnya teman-teman yang untuk nanti kemudian memonitoring populasi ataupun hiu yang sudah dilepas di perairan. Ya saya pikir ya mereka-mereka yang punya wilayah adat itu, tapi juga untuk ke depan ya universitas lokal itu bisa banyak dilibatkan ya, misalnya dengan teman-teman di Unipa, terutama di Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan, itu untuk tadi sharing experience, tapi juga transfer knowledge. Itu saya pikir sangat penting begitu, karena kita bicara sustainability, berkelanjutan, ya kita harus pastikan bahwa ide, nilai-nilai dan juga cerita yang ingin kita buat yang ini tetap harus berlanjut begitu. Dan kuncinya ada di sumber daya manusia begitu. Dan sumber daya manusia ini untuk konteks lokal yang ada di sini ya tentu orang asli Papua yang harus kita libatkan begitu. Kalau kita ingin membuat warisan untuk masa depan, ya mereka-mereka ini yang harus kita siapkan begitu. Saya sering banyak ngomong juga dengan teman-teman mitra bahwa keterlibatan teman-teman lokal itu sangat penting, baik mitra lokal maupun juga person-person, adik-adik, mahasiswa maupun juga staf-staf lokal yang orang asli Papua, karena kita tahu bahwa banyak teman-teman mitra yang dari luar ya, itu kan mereka hanya base project oriented begitu. Jadi orientasi project, ya projectnya selesai mereka juga pergi begitu. Nah sementara kan kita ingin legacy ataupun warisan ini akan terus bisa dipertahankan, dijalankan ke masa yang akan datang, dan orangnya harus ada di tempat begitu, harus ada di sini. Makanya ya saya sendiri juga di internal di Brida maupun juga di kampus itu kita selalu berpikir tentang proses kaderisasi. Bagaimana kita mau bicara tadi sustainability, bicara berkelanjutan kalau orang-orangnya tidak berkelanjutan begitu. Jadi ya yang penting orangnya dulu, baru habis itu kita bicara uangnya ya. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga lagi sibuk tentang
konsep bagaimana dana abadi ataupun pendanaan berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Jadi ada apa namanya, kita sudah bicara untuk dasar hukumnya, ada perdanya begitu. Tapi ya artinya itu sesuatu yang lain. Tapi sekarang orangnya ini yang harus berkelanjutan supaya pemahaman, nilai-nilai, budaya apa ini tetap jalan terus begitu. Nah, kemudian setelah itu baru yang lain-lain ya begitu. Jadi saya pikir itu hal yang penting. Dan kalau misalnya sekarang Star Project atau Research misalnya sudah juga mulai melihat untuk memberikan apa beasiswa untuk adik-adik kita meneruskan pendidikan terkait dengan ini, saya pikirin satu kesempatan ya, opportunity yang baik. Dan bila perlu kita mengajak tadi misalnya di Unipa, universitas lokal di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu juga terintegrasi begitu, sehingga apa knowledge, ilmu pengetahuan tadi yang bisa dihasilkan daripada ini itu kemudian jadi ilmu pengetahuan yang akan diajarkan juga di dalam bangku kuliah, di pendidikan begitu. Jadi apa kemudian akan bisa jadi common sense yang juga orang di mana-mana akan tahu tentang itu begitu. Jadi bukan sesuatu yang apa eksklusif ya. Orang harus pergi mencari, terlibat baru mengetahui itu, tapi harus menjadi apa sesuatu yang umum yang sudah jadi ilmu pengetahuan begitu. Jadi pengetahuan ya orang, sehingga itu juga bisa diajarkan di mana saja, di perguruan tinggi, tapi juga di kurikulum lokal kita, di tingkat dasar menengah itu bisa jalan begitu ya. Ya artinya tadi terkait dengan warisan untuk masa depan ya tadi di situ begitu. Iya, yang jelas bahwa kalaupun ada proyek-proyek baru ya, yang terpenting apa semuanya harus bersepakat ya bahwa apa kolaborasi, kemitraan itu sesuatu yang penting begitu. Dan semua pihak harus berkontribusi ya di dalam apa saja begitu. Dan disitulah apa akan bisa dimulai benih-benih keberhasilan untuk proyek tersebut begitu. Dan ya pesan juga secara khusus untuk teman-teman yang ada di instansi pemerintah, kita pemerintah yang harus ambil peran, kita yang harus apa menjadi lead daripada proses-proses begitu. Karena ya kita bicara tentang apa namanya wibawa ataupun terkait dengan apa daripada pemerintahan, daripada negara, dan pemerintah itu yang menjadi apa bagian terdepan, dan memang itu tugasnya begitu. Teman-teman mitra ataupun juga anggota konsorsium yang lain, apalagi dari luar negeri, ya mereka itu ya namanya mitra ya, apa mereka akan mendukung begitu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Karena yang kita lakukan ini kan untuk masa depan kita begitu, terutama kita yang punya aset sebagai apa modal alam ya, natural capital kita ini kita perlu pertahankan, perlu kita tingkatkan nilainya untuk masa depan anak cucu kita. Dan kita di pemerintah harus bisa menjamin, memastikan bahwa itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya begitu. Dan kita harus berpikiran terbuka untuk menerima masukan, saran masukan untuk tadi bagaimana supaya nanti proyek-proyek yang baru itu bisa dijalankan gitu. Apa kita jangan berpikir bahwa apa proyek ini saya secara pribadi akan mendapatkan keuntungan finansial dari situ seberapa besar atau apa. Jangan pernah berpikiran itu. Justru kita harus berpikir apa yang bisa kita kontribusikan begitu untuk keberhasilan daripada proyek-proyek yang akan kita lakukan. Ya tentunya dari sisi pemerintah ya tentu ada keterbatasan, ada ini, tapi kan keterbatasan itu bisa kita apa dengan dukungan daripada teman-teman mitra
semuanya akan bisa kita selesaikan begitu. Dan kita membutuhkan, teman-teman mitra kan membutuhkan figur di situ ya, figur pemerintah yang akan memayungi, mengayomi dan juga memayungi kegiatan-kegiatan ini begitu, supaya teman-teman itu bisa lebih confidence, lebih percaya diri, dan proyeknya itu bisa jalan begitu. Karena ya kita bisa lihat saja di Star Project, tanpa ada satu surat resmi keluar, ya proyeknya nggak bisa jalan begitu kan, yang saling terkait antara satu instansi dengan instansi yang lain, institusi yang satu institusi yang lain, dan itu membutuhkan dukungan begitu. Dan ya tadi kita harus betul-betul bisa mendedikasikan diri kita begitu ya. Pengalaman ya kami di sini, saya sendiri, Pak Hairul dan teman-teman itu juga ya, kita tidak melihat kami ada di mana, waktu kapan, dan itu. Jadi pada saat kita dibutuhkan untuk membantu, ya kita harus segera meluangkan waktu dan membantu sesuai dengan kewenangan kita, sesuai dengan bagian kita begitu. Ya itu, saya pikir pesan-pesan saya seperti itu. Dan kalau misalnya kita mau bicara pesan yang lebih sifatnya filosofis dan ini, ya saya pikir apa yang kita lakukan hari ini ya itu untuk masa depan kita, untuk masa depan bumi kita lebih baik begitu. Dan ya selalu ada moto yang di Provinsi Papua Barat ini, itu kan apapun yang kita kerjakan itu tugas utama kita adalah untuk mewarisi mata air ya bagi anak cucu kita begitu, bukan sebaliknya kita mewarisi air mata bagi mereka. Jadi saya pikir ini satu ungkapan filosofi mendalam begitu, bahwa kita harus mewarisi kehidupan bagi masa depan anak cucu kita. Dan kehidupan ini bukan hanya kehidupan orang-orangnya, tapi juga semua keanekaragaman hayati, ekosistem dan semua yang ada ini sangat bergantung pada kita hari ini. Demikian saya pikir. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof.